saya megang keyboard, saya lebih paham memegang tasbih ini semalaman. Karena kalau dengan komputer untuk saya, tapi ini bukan untuk yang lain, ini 1 jam 2 jam semalam, itu efek dalam perjuangan tidak besar. Apa itu bertambahnya pengamal, apa itu banyak saudara yang terselamatkan, apa itu yang ekonomi. Dengan itu hanya berapa yang bisa kita hasilkan uang. Tapi kalau memutar tasbih dan terus hati kita tawajuh ila Allah, akan banyak manfaatnya, baik dalam arti jumlah pengamal, ekonomi, segala perjalanan. Maka saya mengamalkan membaca tasbih. Saya sulit didorong untuk belajar laptop, belajar HP, belajar internet. Karena tak paham, walaupun ya masih ada dalam hati kecil saya ingin belajar juga. Kalau kita betul-betul terus daimah, waktu-waktu kita ini kita gunakan terus untuk ingat kepada Allah, maka waktu-waktu akan punya manfaat. Dan jika waktu kita ini telah kita tinggalkan, waktu itu tidak akan bisa kembali lagi. Karena kita akan punya tanggung jawab waktu yang lain. Anak-anakku, mari natijanya, mari kita gali kata batinnya. Apa bedanya doa waidiah, doa ya syafi'ah itu syair, dengan syair-syair yang kita dengar di radio-radio? Bedanya, kalau syair di lembaran itu oleh Allah akan dibukakan asror batinnya yang akan berefek pada hati kita, lebih mudah ingat kepada Allah, lebih mudah zikir kepada Allah. Dan kalau syair yang lain itu tidak ada. Makin kita baca, hati kita makin diberi lunak oleh Allah SWT. Bahkan lebih dari itu, hati kita makin diberi nur yang sangat terang hingga mampu menerangi jagat raya saudara kita. Karena itu mari anak-anakku, tumpung yang masih muda, tanggung jawab, mari kita tobatinnya kita, hingga kita diberi oleh Allah hati yang jernih, hati yang mampu melihat rububiyahnya Allah. Jika kita telah mampu melihat rububiyah Allah, maka kita akan fana dengan afaliannya Allah. Kita akan dipancari oleh Allah. Kata lain, kita akan diberi ijabah jika kita mau berdoa. Para hadirat yang terhormati, jika batinnya dibuka, maka sungguhnya pengamal nanti akan datang kepada kita. Bukan kita yang akan mencari dia. Mereka semua datang dengan mekanisme Allah memberi. Mereka butuh kepada kita. Mereka butuh kita doakan. Mereka butuh kita tolong. Kebutuhan itulah yang akan mendorong dia datang kepada kita untuk minta dibimbing sebagai pengamal saudara dia. Maka apabila kita telah mencapai martabat ini, kita cukup diam, mereka berbondong-bondong datang. Apalagi kalau kita mau datang kepada mereka, mereka akan membuka tangan berdua, menerima kedatangan kita, menerima ajakan kita untuk kita ajak kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita hanya lahiriah saja, siang malam berusaha manajemen ekonomi, semua akan payah. Karena itu tindakan yang tidak bernilai, kecuali jika matian dan kita itu tetap dengan lillah dan billah. Kata Mbah Yai, kuncinya jumrit. Seperti anak-anak dulu main jumritan. Barang siapa yang tidak jumrit, lari, tetap akan dikejar
saudara yang sedang piket atau sedang dadi kata. Dia dikejar terus sampai dimanapun dikejar, kita pun terus dikejar oleh nafsu kita. Lari ke sana, lari ke masjid, dikejar di masjid, lari ke pasar, dikejar di pasar, lari kemana saja, di tengah mujahadah dikejar nafsunya. Maka apabila kita telah jumret dengan lillah dan billah, tanpa lari, nafsu akan berhenti untuk mengejar kita, dan akhirnya kita terbuka hijab yang memisahkan kita kepada Allah SWT, yaitu dengan memperbanyak amalan, berbanyak setiap ramban, 2 ramban, 3 ramban, dan sebagainya. Bahkan dibikin lebih. Karena itu daun bayai minimal 100 kali, minimal 7 kali, minimal 7, minimal. Dari kelebihan ya tidak apa-apa, sampai Allah nanti membuka. Jika Allah sudah membuka seseorang ini, maka dia akan beri kemudahan-kemudahan. Apa yang diinginkan oleh Allah dibuka. Tapi apabila kita belum, apa yang kita usahakan serba buntu, serba kesulitan. Para bapak, para ibu yang hormati, tentunya di samping batinnya, mari kita sebagai PW yu'ti kulla dhi haqqin haqqah. Masih bidang administrasi, bidang manajemen, bidang penyiaran, bidang pendidikan, ya, bidang ekonomi, mari tentunya dijadikan lillah dan billah. Bagaimana penyiaran kita di daerah kita? Apakah semua di kecamatan-kecamatan sudah ada pengamalnya? Apakah semua desa-desa di kecamatan kita sudah ada pengamalnya? Apakah di setiap RT di desa kita sudah ada pengamalnya? Apakah di desa kita sudah terbentuk remaja, kanak-kanak, wanita, apa-apa? Apakah di daerah yang sudah terbentuk bapak-bapak, kanak-kanak, dan wanita sudah 2 jamaah wanita, 2 jamaah anak-anak, 2 jamaah bapak, dan selanjutnya sampai setiap RT ada jamaah usbuiyah, dan setiap ada jamaah bapak pasti ada jamaah ibu. Jika ada jamaah ibu dan bapak pasti ada jamaah remaja, dan jika ada jamaah remaja pasti ada jamaah kanak-kanak. Dengan sistem ini insya Allah, dan supaya diusahakan lebih konkret sehingga mudah ngontrol, diadakan pemetaan, peta jamaah, peta pembinaan, peta penyiaran. Daerah mana yang sedang dalam keadaan pembinaan, daerah mana yang sedang dalam penyiaran, pemetaan daerah pengamal, daerah mana yang belum ada pengamalnya, mana yang sudah, hendaknya di kantor-kantor lain ya, baik tingkat kabupaten, tingkat kecamatan, tingkat desa, bahkan tingkat jamaah, mana yang belum, ini terus dibicarakan setiap minggu, setiap bulan, sehingga ada langkah-langkah yang konkret dengan ditok batinnya. Mujahadah kita diberi alat, fafiru ilallah wa qul ya rabbana. Ini kita mujahadah, kita tujukan pada saudara kita tunjukkan hati kita. Insya Allah nanti akan dibuka Allah, dan tidak akan lama lagi umat dan mereka berbondong-bondong fafiru ya Allah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Para bapak, para ibu yang hormati, dalam lembaran Waidiyah Mbak Yai ada sahabat yang sifatnya pribadi. Nas'alukallahumma yaqi antugrikona firujjati balwada. Ya Syafi'ah, tapi ada sifat umum. Ya Syafi'ah khalqi habiballahi salatu alaika ma'asad. Dalat wa dalat khilati fi baldati umat.
Koribali bainana sifat umum untuk negara kita. Kita mohon negara kita diberi barokah, kita diberi aman, diberi saling tolong menolong, diberi bersatu. Allahumma barik bima khalaqta wadil bata. Isinya kita mohon barokah untuk negara kita supaya barokah buminya, lautnya, udaranya.